Sejumlah negara Eropa Utara, termasuk Inggris, Swedia, Finlandia, dan negara-negara Baltik, melaksanakan latihan simulasi konflik militer dengan Rusia di wilayah Bodo, Norwegia Utara, awal pekan ini. Kegiatan yang dilaporkan oleh Politico itu merupakan bagian dari latihan bersama pasukan ekspedisi gabungan atau Joint Expeditionary Force, JEF, aliansi militer beranggotakan 10 negara Eropa yang tergabung dalam NATO. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ukraina Denis Shmyhal, yang ikut berdiskusi terkait kesiapsiagaan kawasan terhadap potensi ancaman keamanan di Eropa Timur. Moskow menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas militer di dekat perbatasannya, dan menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki niat bermusuhan terhadap negara-negara Barat. 1. Melibatkan 10 negara anggota NATO. Latihan di Bodo diselenggarakan sebagai bagian dari inisiatif JEF, yang terdiri dari 10 negara anggota NATO Eropa, Inggris, Belanda, Islandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Lituania, dan Estonia. 5 negara terakhir Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Norwegia memiliki perbatasan langsung atau kedekatan geografis dengan Rusia. Negara-negara tersebut juga dikenal sebagai pengkritik paling vokal terhadap Moskow sejak dimulainya konflik di Ukraina pada 2022. Inggris, sebagai negara penggagas JEF, menjadi tuan rumah utama pertemuan strategis ini. Para perencana militer Inggris ikut dalam simulasi bersama menteri-menteri pertahanan negara-negara Nordik dan Baltik untuk menilai respons kolektif terhadap potensi krisis di perbatasan Rusia. Latihan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan regional berbasis kesiapsiagaan cepat, yang menjadi prioritas NATO di kawasan utara Eropa. 2. Ancaman Rusia dianggap serius. Menurut laporan Politico, latihan di Norwegia tersebut merupakan kelanjutan dari operasi militer besar bertajuk Tarasis, yang baru saja selesai pekan lalu. Latihan Tarasis berlangsung selama 2 bulan penuh di kawasan Baltik dan Nordik, dengan melibatkan lebih dari 1.700 personel militer Inggris serta pasukan dari negara-negara anggota JEF lainnya. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan Eropa tidak meremehkan potensi ancaman di perbatasan timur. Negara-negara JEF sebaiknya menghubungkan kekuatan kolektif mereka dalam NATO untuk menanggapi segala bentuk agresi ini dengan lebih serius, ujar Healey, dikutip dari Politico. Healey juga menambahkan bahwa Eropa tidak bisa hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan mereka. Sebaliknya, setiap negara anggota NATO perlu meningkatkan kemampuan militernya secara mandiri, termasuk memperkuat anggaran pertahanan dan logistik. Sejak 2022, beberapa negara Uni Eropa memang meningkatkan anggaran militernya hingga mendekati 5% dari PDB, dengan alasan meningkatnya ketegangan dengan Rusia. 3. Amerika Serikat kurangi fokus ke Eropa. Selain untuk memperkuat solidaritas kawasan, latihan JEF juga dipicu oleh pergeseran kebijakan luar negeri Washington di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemerintah telah berulang kali meminta negara-negara Eropa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan mereka sendiri, dengan menilai bahwa beban pembiayaan NATO selama ini terlalu berat di pihak Amerika. Dorongan tersebut membuat negara-negara Eropa kini berlomba memperkuat kemampuan pertahanan masing-masing. Beberapa negara bahkan mulai mengembangkan sistem pertahanan udara dan siber independen yang tidak sepenuhnya bergantung pada AS. Analis politik keamanan dari London School of Economics, LSE, Dr. Thomas Harding, menilai perubahan ini sebagai tanda pergeseran tanggung jawab strategis dari Washington ke Eropa. AS ingin fokus pada Indo-Pasifik dan Cina, sementara Eropa dipersilakan untuk menjaga halaman belakangnya sendiri, ujar Harding. Rusia menyebut militerisasi Eropa sebagai tindakan tak perlu. Di Moskow, pemerintah Rusia menolak tuduhan memiliki niat bermusuhan terhadap Eropa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut langkah-langkah militer yang dilakukan NATO sebagai bentuk provokasi yang justru memperburuk stabilitas kawasan. Kami tidak memiliki rencana menyerang siapapun. Tuduhan itu hanyalah cara untuk menjustifikasi peningkatan militerisasi di Eropa, ujar Zakharova dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 6 November 2025. Rusia juga menyebut latihan militer seperti JEF di dekat wilayah perbatasan sebagai langkah tidak perlu yang meningkatkan risiko salah tafsir dan kesalahan strategis. Namun, sejumlah negara Eropa berpendapat sebaliknya. Mereka menilai kesiapsiagaan militer harus dijaga tinggi mengingat pengalaman sejarah masa lalu di kawasan Baltik dan ancaman siber yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Potret Eropa Utara yang kian siaga. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Eropa Utara menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas militer tertinggi di Eropa. Norwegia, Swedia, dan Finlandia memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Sementara negara-negara Baltik meningkatkan kerja sama siber dan pertahanan laut bersama Inggris dan Belanda.
Latihan JEF di Bodo ini menjadi simbol kekompakan baru antara Eropa Utara dan NATO. Namun, para analis mengingatkan bahwa semakin sering latihan dilakukan di dekat perbatasan Rusia, semakin besar pula risiko kesalahpahaman diplomatik. Masalahnya bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga komunikasi strategis, kata analis keamanan Nordik, Anna-Liisa Korhonen, dari Helsinki Security Forum. Eropa harus menyiapkan jalur diplomatik yang tetap terbuka agar ketegangan tidak berubah menjadi konfrontasi nyata. Latihan militer di Norwegia mencerminkan babak baru dalam keamanan Eropa. Inggris dan negara-negara Baltik ingin memastikan diri siap menghadapi skenario apapun, sementara Rusia memandangnya sebagai bentuk tekanan yang tidak berdasar. Apakah ini langkah antisipasi atau justru memperpanjang ketegangan? Yang jelas, dinamika di Eropa Utara kini menjadi barometer utama keseimbangan kekuatan antara NATO dan Rusia di masa depan.